Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kali ini saya Eci sudah ditemani oleh dokter cantik di RSI Gondalegi nih. Pasti semuanya sudah pada penasaran kira-kira saya dan juga dokter ini tuh mau ngobrolin tentang apa ya. Maka dari itu tetap stay tune terus di podcast RSI. Baik Bunda, mungkin saya lebih akrab ini memanggilnya Bunda karena sepertinya cocok sekali dengan tema kita kali ini. Nah, kali ini Eci sudah ditemani oleh salah satu dokter spesialis yang ada di RSI Gondalegi, yaitu Dokter Rati Kusuma Wardani, spesialis anak Magister Biomedik. Assalamualaikum dokter, apa kabar? Waalaikumsalam. Bagaimana nih dok, keadaannya sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dokter, sebelum saya mulai podcast kali ini, saya mohon izin untuk membacakan kurikulum vitae terlebih dahulu ya. Ini nama ada Dokter Ratih Kusuma Wardani, spesialis anak, Magister Biomedik. Beliau lahir di Surabaya tanggal 13 Juni 1988. Saat ini beliau tinggal di Lowokwaru, Malang ya dok ya? Oh iya. Dan beliau riwayat pendidikannya semuanya dari SD sampai S2-nya di Malang ya dok ya? Iya, ini beliau SD-nya di Min 1 Malang, SMP-nya di SMP Negeri 3 Malang, SMA-nya di SMA Negeri 3 Malang juga. Terus menempuh S1 pendidikan dokternya, pendidikan profesi dokter, pendidikan dokter spesialis ilmu kesehatan anak, dan juga S2 Magister ilmu biomediknya di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Untuk saat ini beliau bekerja di RSUD Grati Pasuruan, di Klinik Sanan Medika Malang, dan juga pastinya di RSI Gondalegi. Nah, tema kali ini tuh sangat menarik dok. Terbukti ini sudah banyak bunda-bunda nih yang mengirimkan pertanyaannya kepada dokter Ratih. Nah, sebelumnya mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu dokter, sebabnya anak demam itu kenapa ya dok ya? Ya, terima kasih. Jadi kita pertama-tama mulai dengan penjelasan demam itu apa sih sebenarnya. Jadi demam itu adalah peningkatan suhu tubuh melebihi dari suhu normalnya. Suhu normalnya ini tergantung dengan pengukuran lokasinya di mana. Biasanya yang rutin kita kerjakan kan untuk pengukuran ini biasanya bisa dilakukan di anus, bisa dilakukan di rongga mulut, dan juga yang paling mudah kita lakukan adalah di ketiak. Nah, kalau di ketiak ini biasanya kita pakai standarnya adalah lebih dari 37,5 derajat. Jadi kalau misalnya suhu tubuhnya di atas 37,5 derajat pada pengukuran di ketiak, itu sudah kita katakan demam. Nah, mungkin yang sering ditanyakan juga, kenapa sih kok anak itu dia bisa demam gitu. Nah, demam ini biasanya terjadi karena respon dari tubuh sendiri. Jadi apabila ada benda asing masuk, misalnya ada infeksi. Nah, infeksi bakteri sendiri itu akan menghasilkan yang namanya pirogen. Pirogen ini adalah penyebab dari demam. Nah, selain dari itu, ketika ada benda asing masuk, otomatis sistem pertahanan tubuh kita itu dia juga mengeluarkan zat yang namanya pirogen ini sebagai salah satu upaya untuk menyingkirkan infeksi atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, dari pirogen yang masuk ke dalam tubuh, dia akan menstimulasi di otak ada yang namanya pengatur suhu atau termostat. Nah, itu dia akan menstimulasi untuk menaikkan dari suhu tubuh itu sendiri. Nah, itulah akhirnya yang kita kenal sebagai demam. Seperti itu. Oh gitu. Nah, ini virus masuk ke tubuh itu dari mana ya dok? Apakah dari makanan atau dari mana? Ya, kalau untuk masuknya namanya bisa virus, bisa bakteri, bisa juga parasit, itu bisa masuk ke dalam tubuh melalui macam-macam ya. Misalnya dari atau yang kita kenal ini fekal oral, itu seperti virus-virus rotavirus atau penyebab diare lainnya, itu biasanya masuk melalui mulut. Seperti itu. Kemudian untuk yang lain misalnya seperti virus influenza. Nah, itu
atau misalnya bakteri penyebab pneumonia atau radang paru, itu dia biasanya masuk melalui droplet atau udara pernafasan. Kemudian juga bisa melalui gigitan nyamuk, misalnya pada kasus malaria atau demam berdarah kayak gitu. Jadi masuknya penyebab infeksi ini juga macam-macam seperti itu. Oh iya. Nah, tadi dikatakan kalau suhu normal anak dikatakan demam itu di atas suhu 37,5 derajat ya dok ya. Iya. Nah ini kira-kira kalau misalnya anak dikatakan demam, itu normalnya itu anak mengalami demam itu berapa hari ya dok ya? Gini, kalau untuk normalnya demam berapa hari, jadi biasanya memang kan demam ini adalah respon dari tubuh itu sendiri. Jadi umumnya kalau masih dalam 2 hari pertama gitu masih bisa kita katakan itu sebagai respon inflamasi dari tubuh, respon normal tubuh menghadapi adanya benda asing dari luar. Nah, tapi misalnya sudah lebih dari 2 hari kemudian kondisinya masih belum membaik, nah itu segera berobat seperti itu. Iya. Dan ini juga banyak sekali itu orang tua itu kan macam-macam dok kriterianya. Ada orang tua itu yang tenang kalau misalnya orang anaknya itu lagi demam. Ada orang tua itu juga yang panik kalau misalnya anak demam. Jadi untuk kriteria misal anak ini itu harus dibawa ke dokter itu semisal kalau anak ini tuh sudah mengalami demam lebih dari 2 hari, betul ya dok ya? Ya, jadi ada beberapa kriteria kapan sih anak ini perlu dibawa untuk berobat atau ke dokter. Yang pertama misalnya demam sudah lebih dari 2 hari tapi masih belum membaik. Kemudian juga bisa apabila ada demam disertai dengan gejala-gejala yang lain. Nah, ini untuk apabila demam disertai gejala-gejala ini maka dia tidak usah menunggu sampai dengan 2 hari. Misalnya demam disertai dengan sesak, demam disertai dengan diare, dan disertai atau demam disertai dengan muntah, demam disertai dengan tanda-tanda dehidrasi, kemudian demam yang disertai dengan kejang, seperti itu. Kalau sudah ada demam dengan kejang, apalagi demam dengan tanda-tanda dehidrasi, itu nggak usah menunggu 2 hari, tapi segera. Tanda-tandanya itu seperti apa ya dok? Kalau misalnya anak ini dehidrasi kayak kurang cairan tuh, apakah ada tanda-tandanya dokter? Kalau misalnya untuk awal-awal biasanya ditandai anaknya lemas. Yang mudah diketahui orang tua tuh anak lemas. Terus habis gitu pada saat awal biasanya anak tampak haus, minta minum terus seperti itu. Kemudian pada tahap yang sudah lebih lanjut itu bisa sampai anaknya malah malas minum, banyak tidur. Nah, itu udah tanda bahaya. Terus matanya kelihatan cowong, atau kalau yang bayi-bayi kecil ubun-ubunnya itu dia lebih cekung dibanding biasanya. Nah, itu udah harus hati-hati kalau sudah ada tanda-tanda dehidrasi seperti jadi itu. Harus segera dibawa nggak usah menunggu 2 hari ya dok ya. Betul itu. Nah ini dok, di masyarakat itu sebenarnya ada nggak sih dok hal yang tidak boleh dilakukan pada anak ketika anak itu demam? Karena di masyarakat itu kadang itu saya sendiri tuh dulu diminta itu harus pakai pakaian hangat, pakai kaos kaki gitu dok, katanya biar nanti cepat berkeringat, biar nanti panasnya turun. Nah itu sebenarnya itu benar atau gimana dokter? Ya, jadi justru ya sebenarnya kalau misalnya anak itu dia sedang demam, itu malah jangan dikasih pakaian yang tebal-tebal. Jadi malah kita menghindari penggunaan topi, penggunaan kaos kaki, penggunaan jaket, selimut tebal, itu semua kita hindari. Karena kalau misalnya kita berikan yang tebal anak itu kita bungkus, itu justru panas akan sulit untuk keluar. Padahal justru yang kita butuhkan itu panas itu dia bisa keluar. Jadi kalau diberikan pakaian tebal itu justru anak itu dia akan semakin demamnya akan semakin tinggi. Jadi justru sebaiknya kalau demam itu gunakan pakaian-pakaian yang dia menyerap keringat, pakaian yang dia tipis dan nyaman digunakan anak. Kalaupun memang anak kedinginan ingin menggunakan selimut, diusahakan menggunakan selimut yang tipis saja gitu. Jadi supaya suhunya itu dia kalau bisa hampir sama dengan suhu lingkungan ini. Jadi panasnya harapannya cepat turun gitu. Oh gitu. Nah ini nih bagi bunda-bunda di luar sana yang masih memberikan pakaian hangat, selimut tebal bagi anaknya yang lagi demam, jangan sampai diulangi lagi ya, karena sudah dijelaskan oleh dokter Rati. Nah ini dok,
kan tidak semua orang tua itu suka memberikan obat kepada anak. Ada yang suka itu yang herbal. Mungkin nggak sih dok ada obat alami untuk menurunkan anak demam gitu? Ya. Jadi gini sebenarnya, demam itu bukan selalu harus diberikan obat penurun panas. Jadi gitu. Obat penurun panas itu sebenarnya kita berikan itu bukan untuk maksudnya menurunkan demam, tapi lebih gunanya untuk membuat anak merasa nyaman gitu Kak, supaya anak itu tidak rewel. Jadi biasanya sih anak itu dia merasa tidak nyaman itu kalau suhunya di atas 39 seperti itu. Jadi semisal anaknya masih aktif, makan minumnya mau, sebenarnya tidak harus terburu-buru memberikan obat penurun panas. Bisa kita lakukan dengan cara lain. Misalnya untuk ini terutama juga untuk orang tua yang sebenarnya kurang suka memberikan obat untuk anak. Jadi bisa kita lakukan yang pertama, anak itu yang tadi sudah dijelaskan diberikan pakaian yang tipis dan mudah menyerap keringat untuk membantu pengeluaran panas. Kemudian juga yang kedua, usahakan anak banyak minum. Anak banyak minum, harapannya supaya anak ini tidak sampai dehidrasi. Karena kalau misalnya anak ini dehidrasi, itu dia akan semakin tinggi suhunya karena kekurangan cairan di dalam tubuhnya. Dan kemudian yang ketiga juga usahakan anak istirahat dengan cukup. Harapannya dengan istirahat cukup dia menurunkan tingkat metabolismenya supaya suhu tubuhnya dia juga turun seperti itu. Kemudian bisa dilakukan juga kompres. Nah, mungkin yang selama ini kompresnya itu orang tua kan mengompresnya hanya di dahi saja. Nah, sebenarnya lebih efektif kalau misalnya kompres itu dia dilakukan di bagian-bagian lipatan tubuh, misalnya ketiak, terus kemudian lipat paha seperti itu. Dan kompres itu seharusnya tidak menggunakan air dingin, tapi menggunakan air hangat. Salah ya dok ya, ini berarti. Kadang kan malah ada yang diberikan air dingin atau diberikan alkohol gitu. Jangan, justru dengan suhu yang hangat saja atau air biasa. Jadi dengan suhu yang air keran seperti itu boleh. Soalnya kan kadang itu posisi demam, suhu tubuh panas kan dok, kalau misalnya dikompres pakai air dingin kayaknya enak. Berarti salah ya dok ya. Sebenarnya kita nggak menyarankan untuk air dingin ya. Jadi kalau bisa mungkin air keran itu aja cukup, air suhu ruangan tuh cukup. Jadi nggak harus diberikan air yang benar-benar air es gitu jangan, malahan nanti kalau diberikan air es itu malah pembuluh darah yang di perifer itu dia malah menyempit, malah panasnya nggak bisa keluar gitu. Iya. Nah, ini dokter tadi juga disarankan untuk banyak minum. Ini minumnya itu apakah hanya air putih saja atau bisa mungkin anak kecil kan sukanya susu nih dok. Nah, itu gimana dokter? Boleh sih apa aja. Jadi menyesuaikan dengan usia anak. Misalnya pada bayi yang masih ASI eksklusif, tentunya ya udah diberikan ASI sesering mungkin. Kemudian kalau misalnya dia sudah mulai MPASI ya boleh diberikan berupa susu atau kalau misalnya dia sudah anak yang lebih besar, balita misalnya, dia sukanya untuk minum air putih juga boleh seperti itu. Jadi nggak harus melulu air putih saja. Misalnya pun pemberian makanan dia nggak mau minum nih, ya udah makanannya mungkin lebih banyak yang berkuah-kuah. Jadi tujuannya mengganti cairan yang hilang pada saat anak itu demam gitu. Iya. Nah, ini ada banyak pertanyaan nih dok yang sudah dititipkan dari bunda-bunda semuanya. Ini yang pertama itu ada dari Bunda Lutfi. Ini bertanya nih dok, kenapa demam pada anak itu sering terjadi di malam hari? Nah, itu kenapa dok? Yang pertama ini demam terjadi pada anak di malam hari ini sebenarnya kadang orang tua rancu ya, bilangnya oh anak saya demam. Nah ternyata nanti kita tanya suhunya berapa, oh suhunya nggak saya ukur dok, suhunya cuma saya pegang pakai tangan aja. Jadi, kalau malam itu anaknya lebih hangat dibanding biasanya. Oh iya, kalau misalnya malam itu memang diraba anak akan lebih hangat dibanding siang hari, karena yang pertama suhu lingkungannya dia lebih dingin dibanding siang hari. Jadi apabila kita cuma megang dari tangan aja nih pakai tangan meter itu otomatis anaknya akan teraba lebih hangat.
kemudian juga metabolismenya anak akan lebih banyak seperti itu, lebih banyak terjadi di malam hari. Nah, tapi kalau mau menyatakan anak itu demam atau tidak, tetap harus menggunakan termometer. Karena kalau misalnya dengan menggunakan tangan itu pasti nggak akan akurat. Jadi kembali lagi ke definisi demam yang awal, kita bilang demam kalau suhunya di atas 37,5 pada pengukuran ketiak. Nanti kalau pengukurannya melalui rongga mulut atau melalui rektal, termometer rektal itu nanti beda lagi. Jadi ini disarankan untuk bunda-bunda yang memiliki anak itu harus memiliki termometer ya dok ya untuk sebaiknya punya mengukurnya termometer Jadi untuk termometer kan juga ada macam-macam ya, ada termometer yang dia raksa, ada yang dia digital, ada juga yang infrared. Kalau untuk bunda-bunda di rumah sih kita sarannya digital aja karena satu dia akan lebih mudah untuk orang tua itu membaca kemudian juga resiko dia jatuh, pecah itu kan juga lebih minimal dan harganya juga kan lebih ekonomis dibanding yang infrared tentunya. Nah, ini ada juga pertanyaan yang kedua dari Bunda Lutfi dok. Apabila suhu tubuh anak itu sudah dingin, itu paracetamolnya boleh nggak dok tidak diminumkan lagi gitu? Nah itu kembali lagi ke yang tadi. Jadi untuk pemberian penurun panas ini bukan sesuatu yang harus. Jadi penurun panas ini sifatnya kita berikan seperlunya saja sesuai indikasi. Misalnya kalau anaknya tadi dia rewel, kalau misalnya dia dengan suhu 38 tapi ternyata anaknya aktif, anaknya makan minumnya banyak, nggak ada keluhan yang lain. Nah itu sebenarnya juga tidak harus diberikan penurun panas. Jadi penurun panas ini sifatnya sesuai indikasi, sesuai keperluan saja. Apalagi kalau anaknya sudah nggak panas, nggak perlu diminumkan. Gitu. Nah ini juga dari Bunda Eri nih dok, bagaimana cara penanganan pertama kejang pada anak yang disebabkan demam tinggi? Kalau ini kasusnya beda lagi ya. Kalau kejang demam tentu ini kan merupakan suatu kondisi yang gawat dan harus kita melakukan penanganan yang segera. Apalagi kalau kejang demam itu adalah kejang demam yang pertama kalinya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah pada saat anak kejang itu bebaskan jalan nafasnya. Jadi kalau misalnya anaknya itu dia pakai baju yang kancingnya sampai atas, dilonggarkan bajunya. Terus usahakan anak ini posisinya dia kalau dibaringkan gini ya, diposisikan lurus. Jadi jangan dia posisinya tertekuk atau dia posisinya terlalu tengadah seperti itu. Kemudian jangan dimasukkan apapun ke dalam mulut. Karena khawatirnya tersedak. Kadang orang salah persepsi. Oh, ini anaknya kejang, cepat-cepat dimasukkan sesuatu dalam mulutnya, dimasukkan sendok segala macam. Nggak perlu, jangan. Pokoknya usahakan untuk membuka jalan nafasnya dia. Boleh posisinya agak tengadah sedikit, tapi jangan terlalu tengadah ya. Kemudian segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat karena target kita adalah segera menghentikan kejangnya. Dan pada pasien-pasien yang dia kejang demam pertama kali itu sebaiknya rawat inap untuk kita observasi karena khawatirnya bisa berulang dalam 24 jam itu. Jadi pada saat anak kejang ini orang tua itu nggak boleh, biasanya kan ada emang yang dimasukkan atau apa gitu dokter? Malah anak dikasih minum atau apa. Nah itu malah resiko nanti bisa jadi aspirasi, malah jadi masalah baru seperti itu. Jadi posisinya harus tadi ya dokter didatarkan, diberikan taruh di alas yang datar. Kemudian kalau ada yang sekiranya mungkin menghambat jalan nafasnya itu disingkirkan, kayak misalnya penggunaan mungkin ada penggunaan di daerah leher tuh yang baju kerahnya tertutup sekali itu disingkirkan. Iya. Terus ini pertanyaan ketiga dokter dari Bunda Dina. Ini kenapa pada saat tumbuh gigi badan si anak itu demam, namun ketika dicek menggunakan termometer demamnya itu normal. Nah, lalu penanganan seperti apa nih dok yang harus dilakukan? Untuk tumbuh gigi sendiri sebenarnya tidak semua anak yang tumbuh gigi dia akan mengalami demam. Memang ada beberapa yang mengalami demam itu biasanya pada saat ini gusinya mau robek. Nah, jadi saat gigi mau keluar merobek gusi, nah itu biasanya terjadi demam. Tapi tidak selalu. Kalau misalnya pada kondisi seperti itu kemudian diukur dengan termometer ternyata suhunya tidak melebihi itu. Jadi yang bisa dilakukan
ya ini kita usahakan banyak minum. Itu biasanya dia nyeri ya, ya terutama kalau kondisi seperti itu. Jadi mungkin bisa diberikan ini kayak gigit-gigitan yang dia dingin, balita, ya. Bisa menggunakan titer, bisa juga dia menggunakan pemberian misalnya buah-buahan yang dingin untuk digigit-gigit anak, karena biasanya rasanya tidak nyaman, rasanya nyeri seperti itu sih. Kalau teraba hangat ya itu tadi harus menggunakan termometer, jangan menggunakan tangan. Jadi untuk mengurangi rasa nyerinya, jadi panas demamnya itu disebabkan karena nyerinya itu ya dok ya? Sebenarnya disebabkan karena pada saat namanya gusi itu dia mau robek, itu kadang terjadi reaksi radang. Dari situ namanya radang itu kadang bisa menyebabkan ini demam juga. Tapi kadang biasanya demamnya tidak tinggi. Mungkin gitu. Oke. Ini lanjut ke pertanyaan keempat nih dok, dari Bunda Curia. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, anak pernah mengalami kondisi demam tinggi tapi hanya kepala dan badannya saja dok, dan telapak tangan dan kakinya itu sangat dingin seperti es. Nah, penanganan yang tepat dalam kondisi seperti ini bagaimana ya dok? Oh ya, jadi kalau memang dia kondisinya ini ya kadang didapatkan panas tuh hanya kepala dan badannya, kemudian diukur suhunya tinggi. Nah, tapi tangan dan kakinya dingin. Nah, biasanya memang pada demam yang sangat tinggi, jadi suhu di atas 39 itu justru kita dapatkan pada ujung-ujung tangan dan kaki itu teraba lebih dingin karena pembuluh darah yang di ujung-ujung ini dia menyempit. Jadi biasanya tangan dan kakinya itu terlihat lebih pucat, lebih dingin, itu karena mekanisme tubuh untuk kompensasi dari demamnya yang sangat tinggi. Nah, kalau misalnya didapatkan dengan kondisi seperti itu, sama sebenarnya penata laksanaannya dengan kondisi demam yang biasa. Jadi berikan banyak minum, dilakukan kompres, usahakan suhu ruangannya nyaman, kemudian pakai baju yang menyerap keringat, jadi seperti itu. Atau bila perlu diberikan obat penurun panas. Ya, jadi tetap penata laksanaannya antara demam tinggi yang teraba panas seluruh tubuh dengan panas yang di ujung-ujung ujung-ujung tangan kakinya teraba dingin itu sebenarnya sama. Jadi sama, tapi biasanya teraba dingin nih karena suhunya yang sangat tinggi. Itu aja. Jadi penanganannya sama ya dok ya, seperti demam-demam yang lainnya. Nah, ini terkait kompres nih dok, kan sekarang itu banyak sekali kompres anak-anak yang tinggal tempel itu dok. Itu sebenarnya efektivitasnya itu bagaimana ya dok ya? Kalau untuk efektivitas itu sih ini ya, kalau untuk karena yang di dahi sebenarnya pembuluh darahnya itu tidak banyak di bagian lipatan-lipatan. Jadi sebenarnya tetap kita sarankan untuk kompres ini di bagian lipatan-lipatan. Jadi menggunakan kain yang dibasahi air dengan suhu normal saja, kemudian kita letakkan di bagian ketiak dan lipat paha lainnya atau leher itu selama kurang lebih 20-30 menit. Nanti kita evaluasi ulang suhunya setiap 1-2 jam. Seperti itu. Atau kalau misalnya anak-anak yang lainnya misalnya pada usia lebih besar kan dia males ya, nggak mau ya pastinya dikasih seperti itu. Boleh mandi. Oh, boleh. Justru selama ini kan anggapan orang tua kan kalau anak demam tidak boleh mandi. Enggak, justru sebenarnya anak demam boleh mandi. Mandi menggunakan air hangat. Jadi itu juga salah satu mekanisme untuk menurunkan suhu tubuhnya kayak gitu. Boleh berarti ada kayak mandi air hangat. Biasanya iya. itu nggak mandi berhari-hari nah itu sampai demamnya turun baru boleh mandi. Sebenarnya kalau gitu. waktu sakit kan juga tetap harus menjaga kebersihannya. Dan kalau nggak mandi, apalagi anaknya lagi demam nggak mandi, di anak itu rasanya juga nggak nyaman karena dia kulitnya kan gatal berkeringat seperti itu. Jadi tetap boleh mandi air hangat tapi. Gitu. Nanti saya kasih tahu neneknya dokter. Terus ini lanjut pertanyaan kedua dari Bunda Curia, tetap dokter. Saat tidur itu tiba-tiba anak itu seperti terkejut atau kaget. Ini mungkin dalam kondisi demam ya dok ya. Nah, itu apakah tanda-tanda mengarah ke kejang dok? Karena ini sebenarnya juga pernah sih dialami anak saya karena demamnya mungkin tinggi dokter. Jadi kalau tidur itu kayak nggak tenang gitu dok. Nah, itu apakah tanda-tanda mengarah ke kejang atau bagaimana dokter?
Jadi kalau untuk menentukan anak itu kejang atau tidak, itu kan ini ya nggak bisa sekedar kita lihat oh anak tidur mudah kaget seperti itu. Kita harus lihat ini apa namanya usia berapa. Kalau pada anak-anak yang bayi itu dia di bawah 6 bulan, kadang refleksnya yang refleks primitif kita bilangnya itu masih ada. Jadi kalau misalnya dia terkejut gitu, dia ada respon kayak mau meluk gitu, kayak itu memang respon normal pada anak di bawah 6 bulan. Tapi semisal yang seperti itu kok anak-anak yang usianya sudah lebih besar, nah itu kita yang perlu berhati-hati. Kemudian perlu dilihat juga pada saat itu anaknya sadar atau tidak kondisinya, bisa dibangunkan atau tidak. Kemudian pada saat dia misalnya pernah ada gerakan-gerakan yang tidak normal nggak selain gerakan seperti terkejut itu. Jadi banyak yang harus kita evaluasi, tidak hanya berdasarkan dia saat tidur terkejut. Memang kalau dia masih bayi, dia tidur kemudian ada seperti terkejut mendengar suara-suara, ya itu respon normal saja seperti itu. Respon normal. Tadi kan kalau misalnya di bawah 6 bulan ya dok, kalau misalnya sekitar anak usia 1 tahun 2 tahun itu gimana? Nah itu perlu kita lihat bentuknya seperti apa gitu. Jadi ada gerakan-gerakan yang lain nggak? Mungkin akan lebih baik semisal pada saat ada gerakan-gerakan tidak normal itu orang tua memvideokan. Nah kemudian setelah jadi saat konsultasi, misalnya konsultasi ke dokter itu bisa menunjukkan ini dok gerakannya seperti ini. Nah karena kan pada saat dibawa ke dokter belum tentu anak itu dalam kondisi kejang atau kondisi gerakan tidak normal seperti itu sih sarannya. Gerakan tidak normal itu bisa dicontohkan bagaimana ya? Jadi kalau misalnya ada gerakan-gerakan itu dia satu sisi aja, jadi gerakan-gerakan yang tidak disadari itu misalnya pada anak-anak yang dia lebih besar, atau gerakan jadi misalnya gerakan seperti kaku, spastik, bisa atau kita bilangnya tonik gitu, atau gerakan-gerakan seperti klonik gitu, misalnya pada tangan saja atau pada kaki saja seperti. Kemudian juga bisa pada bayi-bayi itu dia seperti gerakan kayak mengayuh sepeda, kakinya diangkat-angkat. Atau misalnya kalau pada anak-anak yang lebih besar kadang dia pandangannya mendadak kosong, diajak ngomong nggak respon. Nah itu hati-hati, jangan-jangan itu kejang. Seperti itu. Iya. Jadi kejang itu nggak melulu langsung gini ya dok ya, kadang pandangan kosong, kadang itu juga pandangan bisa. Kosong, anak tidak respon, kemudian kadang ada yang seperti bagian bibir itu dia berkedut-kedut satu sisi aja, itu juga harus hati-hati. Terus ini pertanyaan dari Bunda Happy, ini juga tadi sudah dijelaskan sih sebenarnya sama Dokter Rati. Ini pada saat anak demam apakah boleh dimandikan dengan air hangat? Terus apa pengaruhnya dan resikonya? Boleh, boleh ya dok ya, tadi jadi sangat boleh. Ya, sangat boleh, malah kita anjurkan, tidak ada resikonya. Kalau misalnya anaknya mau berendam dengan air hangat juga boleh, tapi harus dipastikan lingkungannya dia tertutup, jadi di kamar mandi kalau misalnya dia mau berendam dengan air hangat, dan jangan terlalu lama. Jadi itu cuma salah satu metode untuk mendinginkan. Termoregulasi gitu. Yang penting air hangat ya dok ya, airnya boleh air dingin. Iya, jangan air dingin. Biasanya kalau misalnya anak yang sudah dewasa nih dok, mungkin sekitar mungkin SD kan bandel ya dok ya, suruh air hangat biar segar, itu gak boleh ya dok ya. Airnya hangat saja. Iya. Ini pertanyaan terakhir nih dok, ketika anak pasca imunisasi itu kadang ada yang demam, kadang juga ada yang tidak dok. Nah itu sebenarnya berpengaruh tidak sama hasil imunisasinya. Terus juga saat anak demam setelah imunisasi ini sebenarnya boleh nggak sih dikasih obat? Ya gitu. Jadi kalau misalnya pada post imunisasi ya memang kadang ada yang demam, ada yang tidak. Tapi demam dan tidak demam ini bukan berarti menandakan respon terhadap imunisasi itu. Jadi bukan kalau anak ini demam berarti respon imunisasinya bagus. Kalau misalnya anak ini nggak demam, respon imunisasinya jelek, tidak seperti itu. Jadi respon imunisasi itu tidak bisa kita nilai dengan demam ataupun tidak demam, karena kayak sekarang nih DPT, vaksin DPT kan juga ada vaksin DPT yang aseluler yang tidak menyebabkan yang resiko terjadi demamnya itu lebih kecil seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir apabila misalnya anaknya habis vaksin kok anak saya nggak demam, itu nggak apa-apa, maksudnya bukan berarti ini berarti tidak respon terhadap imunisasi, nggak seperti itu.
Terus apa boleh diberikan obat. Pada prinsipnya kan tadi obat itu diberikan apabila anak tersebut merasa tidak nyaman, anaknya rewel. Kalau seperti itu boleh diberikan. Biasanya obat-obat penurun panas itu kan dia juga punya efek untuk mengurangi nyeri. Jadi semisal memang anaknya rewel, anaknya demam, boleh diberikan penurun panas. Kalau misalnya anaknya baik-baik aja, maksudnya badannya agak anget aja, tapi anaknya aktif, minumnya mau, usahakan aja dari banyak minum seperti itu. Terus ya dikerjakan yang tadi itu langkah-langkah untuk mengatasi demam. Oh gitu. Kalau misalnya anaknya itu demam dok, kan butuh juga istirahat nih. Boleh ya dok ya berarti dikasih obat. Biasanya kan ada gini, udah dikasih obat aja biar tidur anaknya gitu. Sebenarnya kalau yang obat untuk supaya anaknya tidur gitu tuh ya kita tidak merekomendasikan ya. Jadi penggunaan obat yang bisa diberikan pada saat anak ini demam itu biasanya ya obat-obat demam, kemudian bisa juga diberikan obat simptomatis atau obat untuk mengurangi gejala yang lainnya. Misalnya ada batuk pilek ya diberikan obat untuk batuk pileknya, dan obat untuk penyebabnya. Misalnya ada infeksi bakteri ya kita berikan antibiotik, gitu aja sih. Oke. Bagaimana bunda-bunda semuanya yang sudah mengirimkan pertanyaannya? Apakah sudah puas dengan jawaban dari Dokter Rati? Semisal ada yang ingin lebih bertanya kepada Dokter Rati terkait anak, bisa langsung konsultasi ke Dokter Rati dengan datang langsung ke RSI Gondang-Legi. Di jam pelayanannya Dokter Rati hari Senin jam 9 pagi dan juga hari Kamis jam 2 siang. Betul ya dok ya? Betul. Nah, bagi teman-teman juga yang ingin menyampaikan saran atau kritik terkait podcast, itu bisa langsung disampaikan melalui WA yang ada di bawah ini. Dari Dokter Rati, apakah ada tambahan terkait tema kali ini dokter? Itu aja sih. Jadi mungkin ternyata beberapa mitos yang dipercaya selama ini itu ternyata banyak yang tidak tepat. Jadi mungkin mulai sekarang ini aja. Jadi untuk orang tua memang selalu kita sarankan usahakan selalu punya termometer di rumah. Kalau anak demam diukur dengan termometer, jangan dengan menggunakan tangan meter gitu. Itu aja. Kemudian mitos-mitos itu ternyata tidak semuanya benar gitu. Jadi mulai sekarang bisa dipraktekkan di rumah seperti itu. Apalagi banyak yang selama ini dilakukan ternyata salah ya dok ya. Kayak tadi penanganan anak demam harus pakaian hangat biar berkeringat, terus anak tidak boleh mandi. Ternyata harus mandi biar anak juga segar kan ya dok ya. Karena biasanya anak itu dalam kondisi sakit antara sudah mandi dan belum mandi itu emang beda dok. Pernah anak saya soalnya seperti itu, jadi kelihatan segar meskipun sakit sama kayak lemes gitu dok ya kalau belum karena mandi. Nggak nyaman juga kan. Kayak kita nggak mandi berhari-hari keringetan pasti nggak nyaman. Iya, apalagi anak kecil kan belum bisa ngomong nih dok. Baik, itu tadi terkait demam pada anak. Jadi teman-teman apabila ingin terus mengikuti YouTube channel podcast RSI bisa langsung melihat di YouTube channel RSI dengan subscribe dan juga like YouTube channel RSI. Saya Eci dan juga Dokter Rati, spesialis anak M Biomedik, pamit mohon undur diri. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Salam sehat dan tetap semangat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.